Ada dua yang dijelaskan oleh Pak Heru. Satu, Pak Said, bahwa ini bukan potongan, tapi ini adalah tabungan. Anda sepakat tidak bahwa ini adalah tabungan? Tabungan yang wajib harus disetor oleh semuanya peserta. Memang tabungan, tabungan sosial itu. Tabungan sosial. Tapi kan judulnya Tapera, tabungan perumahan rakyat. Orang buruh dan peserta Tapera ketika dia masuk ke dalam program Tapera, dia ingin punya rumah dong. Konsepnya itu, punya rumah. Tapi jangan dipaksa, dia disuruh nabung, nggak punya rumah. Logikanya, tidak ada kepastian ketika mengikuti program ini untuk mendapatkan rumah. Kalau gitu buat apa? Kok negara kayak kolonial sih? Kan udah ada pajak, udah ada iuran di program jaminan sosial. Ini apa? Mengumpulkan dana masyarakat dikelola oleh pemerintah, bukan pajak, bukan iuran. Kalau mau jaminan sosial, ya boleh pajak, boleh iuran, atau mix seperti BPJS. Itu kan mix antara pajak dan iuran. Yang pajak PBI, yang iuran yang kita kenal dengan mandiri atau di persentase di buruh yang bekerja penerima upah. Nah ini nggak jelas. Ini sebenarnya uangnya mau diapain sih? Ini kan persoalan yang sebenarnya serius. Udahlah nggak usah pakai bahasa yang terlalu tinggi. Rakyat nggak ngerti. Yang buruh ngerti, uang gua kok lu yang atur gitu loh. Uang gua, Pak, motong pakai uang gua. Tuh. Lu mau atur-atur. Belum tentu juga dapat rumah. Kita nggak ada kepastian jadi dapat kita rumah. urunan, tapi belum tentu rumahnya buat kita. Terus kemudian yang aneh, udah lo mau atur, lo nggak mau ikut bayar. Lo ini model apa nih pemerintah kalau Pak Heru kayak jawab gitu, dulu, gitu Pak. loh. Oke, Pak Said ya. Ini menarik. Susah-susah amat cara berpikir. Pak Iqbal gitu ya. Mungkin saya sampaikan dulu nih Pak, data ya. Dari afirmasi APBN, negara hadir untuk ikut membantu penyediaan perumahan Pak, kalau negara hadir, kenapa nggak APBN ikut masuk dalam Tapera? Sebentar dulu. Malah masyarakat, buruh. Bapak ngerasain nggak orang upah minimum itu emang naik? Orang turun kok, gaji 3 tahun nggak naik, tiba-tiba main potong aja. Kalau Bapak nggak upah minimum, ngomongnya enak. Tapi kalau kita upah minimum, baru terasa itu potongan 2,5%. Naik gaji tahu nggak Bapak Botabek berapa? 1,58%. Berapa Bapak potong iuran sebagai mewakili pemerintah? 2,5%. Rentenir aja nggak kayak begitu, Pak. Oh enggak, bentar dulu nih. Ya, dari alokasi APBN melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dikelola oleh BP Tapera. Ya, dari 2010 sampai sekarang itu program sudah menghasilkan 1.475.000 unit rumah, ya, dengan nilai penyaluran kurang lebih 136 triliun lebih. Itu negara hadir, Pak, dan kita yang kelola. Dari 1.476.000 tadi, itu ya, 1,1 jutanya itu adalah pekerja swasta yang memperoleh manfaat itu, ya. Ya tentunya kan dengan kemampuan seperti itu, ya, tidak akan bisa ngejar ini dengan sekian juta pekerja ini. Makanya perlu tadi prinsip gotong royong pemerintah, terus antara masyarakat yang mampu dengan yang belum mampu punya rumah. Nah itu Bapak salah tuh. Kalau prinsip gotong royong itu jaminan sosial, namanya asuransi sosial. Yang kaya membantu yang miskin, yang sehat bantu yang saya nabung 100 juta, Bung Timbul nabung 25 juta. Masa uang saya dipakai buat beliin rumahnya Bung Timbul? Konsep gotong royong apa itu ngawur. Harusnya prinsipnya tabungan. Memang nggak hilang, tapi kenapa saya dipaksa untuk bayarin uangnya Bung Timbul, terus negara nggak bayar? Dan itu nggak hilang uangnya Pak. Memang nggak hilang, tapi uang saya dipakai untuk membeli rumah yang dibutuhkan oleh Bung Timbul yang tadi mendapatkan manfaat. Loh saya nggak mau dong, uang saya dipakai, terus negara di mana? Kecuali kayak CPF di di Singapura atau EPF di Singapura, CBF di Malaysia, pemerintah ikut dalam proses mengiur dan pemerintah 2 kali lipat loh. Ini pemerintah udah nggak mengiur, ngatur, kita nggak dikasih kepastian, terus uang kita disuruh pakai buat bayarin. Emangnya kita nggak bayar pajak? Gimana? Emang kita nggak bayar iuran? Bang Melki kalau mau tambahin juga boleh loh. Silakan Bang Melki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.